Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Zainal dari kelas 12 IPS 1. Di video kali ini, saya akan membahas tentang peranan pelaku di dalam ekonomi. Langsung disimak aja ya videonya. Yang pertama, apa itu ekonomi? Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Nah, kata ekonomi juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Selanjutnya, siapakah pelaku ekonomi? Nah, pelaku ekonomi adalah pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti produsen, distributor, dan konsumen. Berdasarkan diagram aliran berlingkar, pelaku ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 4 pihak, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Oke, yang pertama ada peran rumah tangga. Peran rumah tangga yang pertama itu sebagai konsumen barang dan jasa. Jadi rumah tangga itu membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka seperti makanan, pakaian, dan layanan lainnya. Jadi menciptakan permintaan lah dalam pasar. Yang kedua sebagai penghasil pendapatan. Melalui penawaran faktor produksi, rumah tangga menerima pendapatan berupa upah, bunga, sewa, dan keuntungan. Nah, pendapat ini digunakan untuk konsumsi atau ditabung. Nah, yang ketiga sebagai penyedia faktor produksi, sebagai tenaga kerja, modal, tanah, dan sumber daya, dan yang terakhir itu kewirausahaan. Jadi peran rumah tangga di dalam ekonomi juga itu sangat penting loh teman-teman. Oke, yang kedua ada peran perusahaan. Perusahaan merupakan organisasi usaha yang dibentuk untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, peran perusahaan sebagai pelaku ekonomi juga lebih luas karena mereka dapat berperan sebagai produsen, distributor, dan konsumen. Jadi, peran perusahaan juga sangat penting, teman-teman. Baiklah, selanjutnya itu ada peran pemerintah. Pemerintah berperan dalam menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan sektor swasta seperti konsumen dan sektor lainnya itu untuk beroperasi dalam ekonomi. Nah, peran pemerintah dalam ekonomi juga dapat bervariasi tergantung ya pada jenis pemerintahan mereka. Seperti kayak ada yang jenis pemerintah itu demokratis, otoriter, dan lain-lain sebagainya. Dan filosofi ekonomi yang dianut oleh pemerintah itu kayak ekonomi pasar bebas, sosialisme, campuran, dan lain sebagainya. Oke, next, yang terakhir itu ada peran warga asing. Ya, pertama mereka bisa menjadi konsumen. Konsumen itu ya konsumsi lah ya, membeli barang dan jasa yang diekspor oleh negara tersebut. Terus sebagai produsen, yaitu menanamkan modal atau saham di negara lain untuk membangun pabrik atau infrastruktur. Terus yang ketiga ada sebagai investor, melakukan investasi dalam bentuk portofolio, itu kayak pemberian saham atau obligasi dari perusahaan di negara lain. Terus memberi pinjaman, ya pasti mereka memberikan pinjaman gitu kepada negara-negara berkembang untuk mendukung proyek pembangunan dan untuk menstabilkan ekonomi. Dan ada pertukaran tenaga kerja, jadi pasti di setiap negara itu ada namanya pertukaran tenaga kerja. Itu sangat dibutuhkan negara tersebut dan dapat mengirimkan tenaga kerja ke negara lain. Terus yang terakhir ada pemberi bantuan, jadi mereka memberikan bantuan kepada negara tersebut dalam kondisi tertentu seperti saat terjadi bencana. Contohnya kayak Palestina, itu banyak kan, pasti banyak beberapa negara yang membantu memberikan donasi kepada negara tersebut karena mereka mengalami perang saudara antara Israel dan Palestina. Ya, semoga mereka bisa berdamai lah ya, amin. Baiklah, sudah di penghujung. Yang terakhir itu adalah kesimpulan.
Jadi ini adalah kesimpulan dari materi yang saya paparkan tadi. Semua pihak baik perorangan maupun organisasi itu melakukan kegiatan produksi, distribusi, konsumsi. Itu penting bagi sebuah negara karena mereka itu dapat menggerakkan ekonomi agar roda perekonomian itu berputar dengan baik. Dan yang terpenting, jangan korupsi ya teman-teman. Terima kasih.